Halo sahabat RBS, kembali bersama saya Tutu Setiawan dan saya Atung Yunarto beserta juru kamera Suki Hermanto dalam segmen Dimensi. Sahabat RBS, saat ini kami berada di kota Solo, tepatnya di halaman Masjid Syekh Said yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami di sini akan mengorientasi bagaimana aksesibilitas Masjid Syekh Said ini terhadap penyandang tunanetra. Untuk mengikuti keseruan kami, tonton terus video ini. Setelah melakukan perjalanan selama 4 jam dari kota Surabaya, akhirnya kami tiba di Terminal Tirtonadi. Dari Terminal Tirtonadi, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Raya Syekh Said dengan menggunakan feeder yang disediakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Dalam sekali perjalanan, feeder harus mengangkut minimal 6 orang penumpang, sehingga jika sahabat RBS berjumlah kurang dari 6 orang penumpang, maka sahabat RBS harus menunggu dengan digabungkan penumpang lain sehingga mencapai 6 orang. Dan saat turun dari feeder, kami merasakan bahwa pengunjung saat itu sangatlah ramai. Kami pun harus sedikit berdesakan sampai menuju ke gerbang pintu masuk masjid. Setelah sampai di gerbang masjid, kami harus melewati pos penjagaan. Di sini, petugas memeriksa semua barang bawaan pengunjung, di mana pengunjung tidak diperkenankan untuk membawa makanan, minuman, atau barang berbahaya lainnya ke dalam masjid. Sahabat RBS, sekarang kita berada di halaman Masjid Syekh Said. Kita akan menuju ke pintu masuk. Ayo kita mulai, yuk kita jalan. Kita mencoba mencari Ubin Mandu kan? arah menuju ke pintu masuk. Tapi ubin mandunya enggak ada. Mengarahkannya enggak bisa. Disediakan ubin pemandu ataupun handrail yang bisa mengarahkan kita. Beberapa saat kemudian, kami dihampiri oleh 3 orang petugas masjid yang menjelaskan mengenai layanan yang diberikan kepada pengunjung penyandang disabilitas. Selain itu, masing-masing dari kami mendapatkan 1 orang personal asisten yang mendampingi kami selama kami berada di dalam masjid. Tempat sholat, nanti fardu biasanya dibuka, nanti diantar ke sana. Ya. Sekarang kalau misalnya mau buka wudhu untuk pria, dipisahkan antara wanita dan pria. Tapi kalau pria ada 2 pilihan. Kalau di dalam juga ada, di luar juga ada. Kalau di dalam nanti lengkap, sudah termasuk fasilitas toiletnya juga. Terus untuk meletakkan barang jenis bawaan gimana? Barang-barang bawaan sebenarnya kalau barang yang kecil dibawa aja. Kalau penitipan secara khusus belum ada ya. Jadi taruh ke masjid masih bisa ya kayak. Makasih Mas. Makasih Mas. Sendal sepatu sebenarnya di sepanjang serambi. Serambi masuk sudah disediakan rak panjang di seluruh bagian serambi. Sendal sepatu boleh disimpan di dalam. Makasih Mas. Ada yang ditanyakan, monggo. Sudah itu aja kayaknya. Cukup itu. Lagi dalam menyampaikan selamat datang dulu insyaallah. Matur nuwun sangat Mas Dadang. Nanti Revo atau ada Gustavo, ada Revo yang bantu. Mas Oh ya, monggo. Ya. Nah, ini saya sedang didampingi oleh dari anggota takmir masjid. Jadi saya akan dipandu menuju tempat wudhu, akan melakukan sholat asar. Akhirnya kami minta untuk didampingi menuju ke toilet dan juga tempat wudhu. Sebelum nantinya kami akan melaksanakan sholat asar berjamaah. Tempat wudhunya lumayan cukup jauh. Di bawah ada tempat wudhu sama toilet dan di luar Kami pun dibawa ke tempat wudhu dan juga toilet yang berada 1 lantai di bawah masjid. Kami pun akhirnya turun menggunakan lift yang khusus dipergunakan bagi penyandang disabilitas dan juga lansia.
Masjid Syekh Zayed berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Surakarta. Masjid ini dibuka untuk umum pertama kalinya pada tanggal 1 Maret 2023. Setelah sebelumnya pada bulan November 2022 diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Uni Emirat Arab. Bangunan seluas 8.000 meter persegi ini merupakan replika dari Masjid Syekh Zayed Grand Mosque yang berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Diperkirakan Masjid Syekh Zayed di Kota Surakarta ini dapat menampung 10.000 jamaah. Mas Tutus kemana? Oke, ya. Kita akan menuju ke toilet dahulu sebelum wudhu. Ya. Ada dua jenis toilet yang disediakan di Masjid Syekh Zayed, yaitu toilet khusus bagi penyandang disabilitas dan juga toilet umum. Dan kami saat berkunjung ke sana kami diletakkan pada toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Ya. Secara umum kondisi toilet di Masjid Syekh Zayed sangatlah bersih. Tersedia banyak toilet bagi pengunjung dan juga secara berkala toilet-toilet tersebut dibersihkan oleh petugas kebersihan. Setelah itu kami menuju ke tempat wudhu. Di sini ada dua jenis tempat wudhu yang disediakan, yaitu tempat wudhu yang menggunakan tempat duduk dan juga tempat wudhu tanpa tempat duduk. Ya. Oke. Ada pegangannya. Ini Oke. Maju. Ini ada tempat duduk seperti ini. Iya, Oh, ya. tempat duduk Pak. Kanan ya. Oh, oke. Ya. Ini ada Lanjut. tombol ke sini apa? Kejutannya? Ini benar ini ke gadget. Oh, ya, oke. Di ujungnya ya. Oke, Mas, makasih. Bismillah. Berdasarkan informasi bahwa tempat wudhu ini mampu menampung 1.000 jamaah secara bersamaan. Masih agak sepi ya? Oh, belum masuk. Oh, ya. Setelah selesai wudhu kami menuju ke ruang sholat utama, di mana ruangan ini akan dibuka 30 menit sebelum sholat dan juga akan ditutup 1 jam setelah sholat berjamaah. Saya ingin tahu Pak Suryo. Oke. Di sini kan benar-benar saya excited ya dengan keberadaan layanan di Masjid Syekh Zayed ini. Kira-kira seperti apa konsep awal dari pembangunan masjid ini terhadap teman-teman disabilitas, Pak Suryo? Ya, jadi begini, kalau untuk Masjid Syekh Zayed sendiri kan sebagai tanda persahabatan Presiden Jokowi dengan Presiden Uni Emirat Arab, Syekh Zayed yang dijalankan oleh cucunya. Nah, konsep Masjid Syekh Zayed sendiri adalah konsep Masjid Madani, di mana semua jamaah diberikan kenyamanan dalam beribadah seperti itu. Dulu waktu pembukaan pertama kita juga mengajak saudara-saudara kita di Wabel Solo Raya untuk mengikuti simulasi. Sudah ada ya simulasinya dari awal ya? Simulasi waktu awal penandatanganan MOU yang ada di bulan November dan Januari. Itu diadakan fasilitas ya semacam sosialisasi kurang apa, masukan dari teman-teman disabilitas seperti apa itu sudah memang dirancang dari awal pembangunan masjid ini. Iya, betul sekali. Iya. Karena mengingat dari konsep Masjid Zayed yang di pusat pun juga sangat-sangat ramah
terhadap saudara-saudara difabel seperti itu. Iya, dari segi layanan sendiri Iya. Pak Suryo, Iya. tenaga yang ada di masjid ini sudah dilengkapi belum dengan pelatihan-pelatihan misalnya seperti bagaimana menggandeng teman-teman disabilitas dan sebagainya? Kalau untuk pelatihan khusus, kita lebih ke hospitality, kenyamanan jamaah gitu. Tapi kalau untuk spesifik, kemarin juga ada beberapa teman-teman di Babel Solo Raya memberikan program terkait masalah edukasi, terkait baru kita tampung semua. Semoga dengan bertambahnya masukan-masukan ini bisa segera kami aplikasikan agar tujuannya biar jamaah-jamaah dari saudara-saudara kita bisa merasakan ya kenyamanan tanpa ada keraguan. Ayo sholat ke Masjid Syekh Zayed, monggo teman-teman bisa difasilitasi lebih matang. Ya, terus ini Pak Suryo, untuk mengakses layanan dari masjid sini, teman-teman disabilitas itu di screening dari awal ketika masuk atau kita harus lapor ke bagian informasi dan sebagainya bahwa kita ada disabilitas yang mau berkunjung seperti itu, Pak? Terkait masalah untuk alur masuk masjid, dari selepas dari masuk ke ruang utama itu sudah ada petugas yang nantinya akan memprioritaskan bahwa teman-teman difabel diberikan jalur khusus seperti itu. Oke, jadi dari awal itu sudah di screening ya bahwa ada disabilitas dan itu akan jadi laporan ke petugas untuk mengarahkan. Berarti bukan tunanetra atau disabilitas yang harus nyari di mana tempat pos untuk layanan informasi dan sebagainya ya. Ya, ini benar-benar sangat luar biasa. Kalau untuk fasilitas yang ada di Masjid Zayed, bahwasanya untuk tempat wudhu kita berikan fasilitas khusus, ada tempat duduk, ada pegangan juga, terus ada lift khusus difabel memang kita disediakan, terus kursi roda bagi pengunjung disabel bisa digunakan untuk orang tua sepuh yang sudah kurang, kita sudah memberikan fasilitas tersebut. Juga termasuk toilet disabilitas tadi khusus ya. Sahabat RBS, sekarang waktunya kami akan mereview Masjid Syekh Zayed yang ada di kota Solo kali ini. Gimana Mas Tutus? Iya, sahabat RBS, setelah tadi kita naik angkot dari Terminal Tirtonadi, kita sampai di parkiran dan harus antri untuk masuk ke area Masjid Syekh Zayed ini. Ya, saking banyaknya pengunjung ya tadi ya? Iya, kebetulan hari ini hari libur, jadi padat sekali untuk pengunjung yang ada di Masjid Syekh Zayed ini. Ya. Dari pintu screening atau pintu antrian tadi, kita menuju ke teras masjid dan itu belum terdapat ubin pemandu atau guiding block atau yang lainnya yang bisa mengarahkan kita ke teras masjid. Ya, secara mandiri. Tetapi tadi tiba-tiba ada petugas ya yang membantu kita ya? Ya. Yang mengambil ya? Betul. Dan ini yang kita anggap sangat luar biasa dari Masjid Syekh Zayed ini, mereka menyediakan layanan atau guide bagi teman-teman disabilitas khususnya tunanetra ya? Iya, katanya juga untuk teman-teman disabilitas yang lain juga untuk kursi roda, lansia juga tadi. Iya, betul. Jadi menurut keterangan dari guide tadi memang ada tenaga khusus atau layanan khusus yang diberikan kepada teman-teman disabilitas. Dan menurut mereka sudah banyak teman-teman disabilitas yang berkunjung di Masjid Syekh Zayed ini. Ya, bagaimana pendampingan petugas itu tadi kita akan tadi pertama kita diarahkan kemana ya, ke arah wudhu dan toilet ya, tempat wudhu itu ya. Tadi kita diarahkan, kita minta untuk ke arah toilet dan wudhu. Tapi yang jadi koreksi di sini mungkin belum ada ini ya, seperti sosialisasi atau mungkin pelatihan khusus bagi tenaga yang ada di sini. Bagaimana cara pendampingan bagi teman-teman disabilitas khususnya tunanetra, mungkin cara menggandeng atau memberikan informasi yang terkait dengan kondisi di masjid ini. Karena dari pengalaman tadi ketika harus mengenai sebagainya, kita yang membantu mengarahkan bagaimana cara menggandeng dan lain sebagainya. Betul. Tadi posisi penggandengnya juga kita betulin dikit gitu loh. Tadi. Selain itu kita juga mensoroti fasilitas yang ada di masjid ini. Bagaimana Mas Atung fasilitas dari Masjid Syekh Zayed ini? Luar biasa sih sebenarnya. Tadi toiletnya pun, toilet untuk khusus disabilitas pun sudah sesuai ya dengan standar
gitu ya. Bahkan di tempat wudhunya juga disediakan tempat duduk. Ini sangat-sangat berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Saya selama ini belum pernah ada, tahu, belum pernah tahu ya kita ya. Di depan juga pegangan tadi. Iya, kira-kira juga ada pegangan gitu loh. Ini benar-benar desain yang inklusif kalau kita bilang ya. Betul, aku nggak bayangan sih itu kalau ada orang tua yang kurang begitu kuat ya, menopang badannya, sehingga posisi tempat duduk tadi itu sangat diperlukan. Iya, betul. Jadi intinya dari segi aksesibilitas bangunan secara fisik selama di luar sampai menuju ke teras mungkin belum ada ya Mas Atung ya. Iya, tapi tadi ada lift loh. Tadi ada lift juga loh ya. Ketika di dalam kita sudah dilengkapi dengan fasilitas di sini. Cuman yang di luar sayangnya belum ada fasilitas pengarah gitu loh. Yang di dalam dengan adanya layanan dan beberapa fasilitas yang ada itu benar-benar mendukung keberadaan teman-teman disabilitas di sini. Iya, kita merasa nyaman tadi sampai di ruang tengah untuk sholat jamaah ini sudah sangat nyaman ya. Bahkan kita dapat ini prioritas ketika masuk ke aula masjid, kita mendapat giliran lebih dahulu sebelum pengunjung lainnya masuk. Betul sekali. Jadi ini layanan yang sangat-sangat luar biasa gitu loh. Iya. Jadi sahabat RBS jangan ragu-ragu untuk datang berkunjung ke Masjid Syekh Sayyid ini. Ya. Sahabat RBS, demikian tadi liputan kami di Masjid Raya Syekh Sayyid, Kota Surakarta. Untuk tetap memberikan semangat pada kami, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Salam inklusi.